Semoga Mawar bisa mendapatkan orang yang sayang sama Mawar. Jenenge Mas Restu. Wonge apik. Film ini berjudul Do You See What I See? Diangkat dari salah satu podcast horor dengan kisah nyata di baliknya. Bercerita tentang seorang gadis bernama Mawar dengan kehidupannya yang dia rasakan sangat sepi setelah kehilangan kedua orang tuanya. Pada hari ulang tahun Mawar, Mawar berdoa agar mendapatkan sosok kekasih yang mampu mengisi kekosongan hari-harinya. Dan doanya terkabul saat dia bertemu dengan sosok Restu, seorang pria yang membuatnya jatuh hati. Namun, kebahagiaan Mawar berubah ketika kejadian-kejadian aneh dan mengerikan mulai bermunculan di kehidupan Mawar semenjak berpacaran dengan Restu. Halo semua, selamat datang di channel YouTube Zona Film Horor. Di sini, kamu nggak perlu nonton film horor sendirian, karena aku bakal ceritain ulang film-film horor dengan lebih santai dan nggak terlalu tegang. Tapi tetap bikin kamu penasaran. Kalau kamu suka film horor, tapi ingin versi yang lebih ringan dan seru, jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman kamu channel ini. Buat yang udah subscribe, jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita film horor seru lainnya dari Zona Film Horor. Oke, nggak perlu tunggu lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Mawar yang saat itu tengah merayakan ulang tahun dengan kedua sahabatnya yaitu Faye dan Kartika. Setelah itu, Mawar pun berdandan karena di setiap ulang tahunnya, Mawar selalu mendatangi makam kedua orang tuanya. Mawar pun melakukan perjalanan ke makam kedua orang tuanya. Setelah mendoakan kedua orang tuanya, dia pun meminta izin untuk dapat memiliki pacar dan dia juga berdoa agar segera mendapatkan kekasih. Semoga Mawar bisa mendapatkan orang yang sayang sama Mawar. Setelah selesai berdoa, angin pun bertiup dan terdengar suara bel angin bambu yang membuat suasana di area pemakaman semakin mencekam. Di tempat lain, yaitu kosnya Mawar, Faye dan Kartika serta pacar Faye yang bernama Alex tengah berkumpul. Tidak lama kemudian, Mawar pun datang. Namun di saat itu, tingkah Mawar terlihat seperti seorang yang tengah jatuh cinta. Faye dan Kartika yang melihat perubahan Mawar langsung menuduh Mawar pulang diantar oleh seorang pria. Mereka juga menggoda Mawar karena wangi yang ada di tubuh Mawar. Mawar yang malu pun segera berlalu dan masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Mawar membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak, di mana di dalam kotak tersebut terdapat sebuah pita berwarna merah. Sedangkan di sisi lain, telepon di kos mereka pun berbunyi. Kartika mengangkat telepon tersebut, namun tidak ada jawaban dari seberang telepon. Kejadian itu berlangsung 2 kali hingga membuat Kartika kesal. Tiba-tiba, terdengar suara bel angin di seberang telepon dan Kartika dikagetkan dengan Mawar yang sudah ada di belakangnya. Pada pagi harinya, para penghuni kos tersebut tengah berkumpul di dapur. Kartika bertanya pada Mawar, apakah sosok yang menelpon semalam menelpon kembali. Namun Mawar hanya dapat tersenyum malu. Faye mengobati Mawar yang sedang mimisan. Mawar pun bercerita bahwa dia baru saja mengenal pria tersebut. Namun Mawar merasa seperti dia sudah mengenal lama sosok itu, dan langsung merasa ada kecocokan di antara mereka. Faye yang melihat Mawar bahagia juga turut bahagia karena itu adalah pacar pertama Mawar. Saat Faye dan Mawar berjalan di kampus, Faye melihat Mawar yang berhenti dan mematung. Mawar tiba-tiba memberitahu Faye bahwa pacarnya berselingkuh. Itu selingkuhannya. Di saat Alex, pacar Faye datang, Mawar segera pergi dengan raut wajah yang tidak bersahabat. Malam harinya, Mpok Ati, pembantu di kos mereka, melihat Mawar yang berada di dapur tengah memasak air untuk membuat kopi. Mpok Ati yang hendak membantu, tapi dilarang oleh Mawar karena kopi tersebut dibuat khusus untuk tamu Mawar. Besok paginya, Po Ati melihat banyak sekali jejak tanah di lantai kos tersebut.
Dia pun melihat bahwa kopi yang Mawar buat semalam masih terisi penuh di dalam gelas. Tinggal dilepas doang kok. Jangan cemberut gitu dong. Alex yang datang untuk menemui Faye tiba-tiba mendengar suara Mawar dari dalam kamarnya. Dengan pikiran iseng, dia pun mengintip ke dalam kamar Mawar melalui jendela. Namun Alex pun terkejut karena melihat sosok mengerikan di dalam kamar Mawar. Faye pun keluar dari kamarnya dan melihat raut wajah Alex yang ketakutan. Alex pun segera mengajak Faye untuk pergi dari sana. Di kampus mereka, Kartika yang tengah mengisi siaran radio kampus mendapatkan sebuah telepon. Namun, ketika diangkat, tidak ada jawaban apapun dari si penelpon. Tapi anehnya, Kartika mendengar suara bel angin bambu berbunyi dan diiringi suara yang sangat berat yang berkata, "Dari restu untuk Mawar dan jaga terus janji kita." Saat jam makan siang, Kartika bertemu dengan Faye. Di sana Faye berkata pada Kartika bahwa akhir-akhir ini Mawar berubah menjadi sangat aneh. Dan Kartika juga berkata, saat siaran tadi, Kartika menerima sebuah telepon dari Restu yang ditunjukkan kepada Mawar. Mereka pun mencari tahu sosok Restu ke teman-teman kampus Mawar. Namun, tidak ada satupun orang yang mengenal sosok Restu tersebut. Faye yang malam itu tengah mengerjakan tugas kampusnya, tiba-tiba mendengar suara Mawar. Namun, saat dipanggil, tidak ada jawaban sama sekali. Dia pun memutar ulang hasil rekamannya, di mana terdapat suara Mawar masuk ke dalam rekaman tersebut. Aliran jurnalis terbaru, tinggalin aku ya. seperti jurnalisme publik Aku cuma dan punya jurnalisme Mas Restu perdamaian di sebagai dunia ini. ekspor. Faye keluar dan menemukan sosok Mawar. Faye pun bertanya banyak pertanyaan kepada Mawar tentang keanehan Mawar akhir-akhir ini. Namun, Mawar hanya diam dan tersenyum lalu pergi, meninggalkan Faye dengan ribuan tanda tanya di dalam kepalanya. Faye yang tengah sendiri dihampiri oleh Alex. Alex memberitahu bahwa saat itu Alex melihat sosok menyeramkan di dalam kamar Mawar. Faye melihat sosok Lina dan menghampirinya. Di mana sosok Lina adalah teman kampus mereka yang paham soal mistis. Lina pun memberitahu bahwa dia sempat membantu membersihkan Alex dari hal mistis setelah kejadian Alex melihat sosok menyeramkan di dalam kamar Mawar. Faye pun bercerita bahwa Mawar berubah semenjak dia memiliki pacar. Lebih tepatnya, semenjak Mawar kembali dari makam kedua orang tuanya. Faye juga memberitahu bahwa Mawar mengunjungi makam kedua orang tuanya pada saat sore hari dan di saat Mawar tengah datang bulan. Lina pun memejamkan matanya lalu berkata bahwa dia melihat sebuah kotak kayu dan Faye bisa memulai penelusurannya dari mencari kotak tersebut. Faye kemudian menemui Po Ati untuk meminta kunci kamar Mawar. Segera Faye masuk ke dalam kamar Mawar dan menemukan kotak yang dia cari. Lalu Faye membukanya dan dia mengambil pita merah di dalam kotak tersebut. Tiba-tiba Mawar muncul. Dan Mawar memberikan peringatan untuk Faye tidak ikut campur dengan nada tinggi dan raut wajah yang dingin. Faye pun akhirnya keluar dari kamar Mawar. Pada malam yang sama, Kartika mendengar suara pintu kamarnya diketuk. Dia pun melihat handle pintu kamarnya digerakkan secara paksa dari luar. Dia pun membuka pintu kamarnya dan tidak menemukan siapapun di luar kamar tersebut. Kejadian aneh juga dialami salah satu teman kos mereka yang bernama Donna. Saat tengah mengeringkan wajahnya dengan handuk, Donna melihat bahwa handuk tersebut penuh dengan tanah. Begitupun dengan Faye. Di malam yang sama, Faye merasakan dirinya susah untuk tertidur. Dan di penglihatan Faye, selimut yang dia pakai sangat kotor, serta dia merasakan terjebak di dalam selimut tersebut. Faye memutuskan untuk keluar dari kamar dan berjalan melewati lorong kosnya dengan membawa pita merah milik Mawar. Namun, di tengah perjalanan, Faye mendengar suara bel angin lagi. Tak hanya sampai di situ, saat melanjutkan jalannya, Faye juga mendengar sesuatu terjatuh tepat di belakangnya. Dan saat Faye menoleh, dia melihat terdapat jejak tanah yang bergerak mengejar dirinya. Faye yang panik saat itu terus berlari dan akhirnya dia menabrak sosok Kartika.
Besoknya, Faye memberikan pita merah milik Mawar kepada Lina. Lina pun mencoba membantu dengan membacakan beberapa mantra, serta menaruh pita tersebut ke dalam air yang berisi bunga. Dan yang terjadi adalah, pita merah tersebut berubah menjadi seutas kain kafan yang kotor. Lina memberitahu bahwa Mawar sepertinya ketempelan makhluk gaib, di mana Faye segera bertanya bentuk dari makhluk tersebut. Dan Lina pun menawarkan apakah Faye dan Kartika ingin melihat makhluk tersebut. Pada malam harinya, Faye dan Kartika mengerjakan ritual yang diberitahukan oleh Lina, yaitu menaburkan daun kelor di ruangan tersebut. Sambil mendengarkan cerita Donna, bahwa dia juga mengalami hal yang aneh, begitupun dengan Kartika dan Faye. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Mawar dari sosok yang mengganggunya. Karena cuaca yang tampaknya ingin turun hujan, Poati pun segera mengangkat jemurannya. Namun dia dikagetkan dengan sosok di balik salah satu kain putih yang dia jemur. Perlahan, Poati mengambil kain tersebut. Namun, tidak ada siapapun di baliknya. Sampai di kain terakhir, dia melihat bayangan sosok pocong dan dia pun berteriak. Mendengar teriakan Poati, Kartika, Faye serta Donna menghampiri Poati yang sedang ketakutan dan membawa Poati kembali ke dapur. Di dapur, mereka melihat sosok Mawar di sana. Donna memberitahu Mawar untuk sadar, karena itu dapat membahayakan mereka semua yang ada di sana. Namun, Mawar tetap pada pendiriannya bahwa Restu adalah laki-laki yang baik. Faye meminta untuk bertemu dengan Restu. Mawar dengan wajah dinginnya menghampiri mereka dan berbicara bahwa mereka ingin bertemu dengan Restu. Restu akan datang di malam itu. Lalu, Mawar berlalu meninggalkan mereka. Tengah malamnya, mereka akhirnya memutuskan untuk menunggu kedatangan Restu bersama dengan Mawar. Faye mengatakan apakah Restu jadi datang karena itu sudah sangat larut malam. Mawar meyakinkan mereka bahwa Restu pasti datang dan tiba-tiba listrik di tempat mereka padam, serta Mawar menghilang. Mereka pun berpencar untuk mencari Mawar. Faye mencari Mawar ke arah depan, sedangkan Kartika, Donna, dan Poati mencari Mawar ke kamarnya. Faye menelusuri kos tersebut sampai saat dia berada di depan rumah, Mawar mengagetkannya sambil menyuruh Faye masuk untuk dikenalkan pada Restu. Masuk. Aku kenalin ke Mas Restu. Faye pun akhirnya mengikuti Mawar. Lalu, Mawar memperkenalkan sosok Restu kepada Faye, Mas Restu. di mana sosok tersebut adalah pocong. Faye yang kaget dan takut pun berlari kencang menjauhi Mawar, sampai akhirnya dia bertemu dengan Kartika, Donna, dan Poati. Melihat Faye yang ketakutan, tiba-tiba mereka juga mendengar suara Mawar yang berada di ujung lorong, di mana di sebelah Mawar terdapat sosok pocong Restu. Mengetahui Restu merupakan sosok pocong, mereka pun berlari masuk ke dalam kamar Faye. Faye yang menyadari bahwa Mawar masih di luar dan menganggap Mawar masih dalam bahaya, dia pun keluar kamar dan mencari sosok Mawar. Di tengah pencariannya, Faye masih mendengar bel angin bambu yang menandakan pocong Restu masih berada di sekitarnya. Faye berkeliling mencari Mawar. Dia pun masuk ke sebuah ruangan, di mana lampu di atas kepalanya tiba-tiba menyala dan bergoyang, diiringi dengan kemunculan pocong di sekitarnya. Kartika datang dan mengajak Faye untuk mencari Mawar bersama. Sampai akhirnya, mereka menemukan Mawar di luar kos mereka, dan tiba-tiba Mawar tidak sadarkan diri. Mawar yang akhirnya dibawa masuk kembali ke dalam kos pun terus saja memanggil nama Restu dan memberitahu bahwa Restu menunggunya di luar. Tiba-tiba, tubuh Mawar menjadi tegang dan melayang. Faye dan Kartika pun memutuskan mendatangi kos Lina dan mendapati Alex berada di kos tersebut. Alex yang berusaha menjelaskan pada Faye, namun Faye tidak peduli akan hal tersebut karena yang paling penting saat itu adalah kondisi Mawar. Faye mengatakan bahwa dia perlu bantuan Lina. Faye juga memberitahu bahwa Mawar bukan hanya ketempelan, melainkan berpacaran dengan sosok pocong. Lina yang telah berada di kos mereka mencoba membantu Mawar yang saat itu tengah terikat dan mengerang. Lina memberitahu apa saja yang dia butuhkan saat itu. Mereka pun menyiapkan semua yang diminta Lina. Tiba-tiba, pintu kos tersebut diketuk keras. Lina pun mengintip keluar kos melalui jendela, di mana dia melihat sosok menyeramkan berada di luar kos tersebut. Faye dan Kartika yang membawa Mawar segera direbahkannya Mawar di atas kain putih yang telah mereka sediakan. Namun tiba-tiba,
tubuh Mawar berputar diiringi dengan pintu yang terbuka dengan sendirinya, serta tubuh Mawar yang terseret. Lina pun segera membaluri tubuh Mawar dengan daun kelor, lalu mengikat tubuh tersebut dengan kain kafan dan gangguan pun berhenti seketika. Besoknya, Faye yang terbangun tetapi tidak melihat sosok Mawar berada di sekitarnya. Dia pun bergegas mencari Mawar, dan ketika Faye membuka pintu, dia melihat Melati, adiknya Mawar, telah sampai di kos mereka. Faye menceritakan semuanya kepada Melati. Lina tiba-tiba memberitahu bahwa keluarga Mawar ada hubungannya dengan sosok Pocong Restu. Lina juga mengatakan bahwa Mawar kembali ke rumah lama orang tua Mawar dan ada kemungkinan Restulah yang mengajak Mawar ke sana. Mereka semua pun memutuskan untuk pergi ke rumah lama milik orang tua Mawar diantar oleh Alex. Sesampainya mereka di sana, mereka segera berpencar untuk mencari Mawar. Saat berada di satu ruangan yang sama, Lina menanyakan sebuah ruangan yang tertutup pada Melati. Namun, Melati tidak dapat menjawab sampai akhirnya mereka menyingkirkan barang-barang di depan pintu ruangan tersebut dan membuka ruangan itu. Setelah pintu dibuka, ruangan yang pengap serta berdebu itulah yang mereka temui. Dan di depan mata mereka terdapat sebuah jasad pocong yang berbaring dengan banyak kertas berisi mantra di sekelilingnya. Lina menanyakan, apakah ruangan ini milik ayah Mawar? Melati pun menjawab dia tidak mengetahui hal tersebut. Lalu, Lina mengatakan bahwa keluarga Mawar memiliki ritual pesugihan untuk sebuah kekayaan dan kemakmuran. Ritual pesugihan yang menggunakan pocong seperti yang ada di hadapan mereka akan membuat sosok pocong tersebut terus mengikuti orang yang ditempel selama 1000 tahun. Dan lebih mengerikan lagi, pelaku pesugihannya harus dikubur di tempat yang sama dengan si pocong tersebut. Mendengar semua penjelasan Lina, Melati pun membantah. Karena menurutnya, ayahnya adalah orang baik dan tidak ada urusannya dengan pocong tersebut. Lalu, Lina pun berkata bahwa mereka harus mengembalikan jasad pocong tersebut ke tempat pocong tersebut dikubur. Lina pun juga menjelaskan bahwa makam ayah dan ibu Mawar adalah makam milik Restu, di mana ayah merekalah yang telah mengambil jasad Restu dari makamnya. Tiba-tiba, tangan serta kaki mereka merapat dengan sendirinya, dan tubuh mereka menjadi sangat kaku. Alex yang datang segera membantu mereka untuk mengembalikan tali pocong milik Restu yang diikatkan kembali ke kepala pocong tersebut. Akhirnya, mereka menuju makam kedua orang tua Mawar, di mana Alex yang berada di belakang tengah menarik pocong Restu untuk dikembalikan ke makamnya semula. Tiba-tiba, saat menoleh ke belakang, Melati dan Faye tidak melihat teman-temannya lagi, namun mereka melihat sosok Mawar di depan mereka. Faye dan Melati pun segera mengikuti sosok Mawar yang berjalan menjauhi mereka. Sedangkan Kartika, Lina, dan Alex merasakan bahwa mereka ditinggalkan satu sama lain. Faye dan Melati yang tidak menemukan jejak Mawar memutuskan untuk mencari makam orang tua Mawar, tapi anehnya, batu nisan di sekeliling mereka memiliki nama yang sama dengan kedua orang tua Mawar. Kartika dan Lina yang telah memasuki wilayah makam menyadari bahwa batu nisan di sekeliling mereka pun memiliki nama yang sama semua. Lina menyuruh Kartika untuk tidak menoleh ke arah kiri. Namun dengan refleks, Kartika menoleh dan dia pun melihat banyak sekali sosok pocong di sekitarnya. Mereka pun memutuskan untuk terus berjalan. Namun, kaki Lina dan Kartika terhenti ketika melihat sekelompok pengantar jenazah di depannya. Mereka pun memutuskan untuk mengikuti sekelompok pengantar jenazah tersebut. Sedangkan Faye dan Melati, di tengah ketakutan mereka, Faye tiba-tiba meminta maaf dan memohon untuk mereka bertemu dengan Mawar sebelum Mawar ikut dengan Restu. Setelah Faye mengutarakan permintaan maafnya kepada Mawar, dari kejauhan mereka mendengar juga suara sekelompok pengantar jenazah. Begitupun dengan Alex, yang juga mendengar suara tersebut. Alex berusaha untuk tidak melihatnya. Namun, ketika Alex berbalik badan, dia menemukan teman-temannya telah berkumpul kembali. Mereka pun akhirnya berkumpul kembali, serta nisan yang sebelumnya mereka lihat memiliki nama dan bentuk yang mirip semua tiba-tiba berubah menjadi normal kembali. Mereka memutuskan untuk ke makam orang tua Mawar. Sesampainya mereka di makam kedua orang tua Mawar, mereka segera menggali makam tersebut. Diiringi hujan yang deras, ketika papan makam tersebut dibuka, ada sosok Mawar tengah tergeletak di dalam sana.
mereka pun segera mengangkat tubuh Mawar dan dibaringkannya di atas kain putih. Faye, Alex, dan Kartika bergegas mengembalikan jasad Restu ke dalam makamnya. Lina terus berusaha membacakan mantra sambil membalurkan tubuh Mawar dengan daun kelor. Namun, ketika Melati hendak menolong Mawar, tiba-tiba saja Mawar melukai Melati. Mawar yang sadar masih tetap berteriak memanggil-manggil nama Restu. Lina berusaha menyadarkan Mawar, namun ketika Mawar berteriak, tiba-tiba papan makam milik Restu terbuka dengan sendirinya. Kartika dan Alex pun bergegas menguburkan kembali sosok Restu. Diiringi dengan erangan dan teriakan Mawar yang terus-menerus memanggil nama Restu. Setelah jasad Restu dikembalikan dan mereka terus berusaha menyadarkan Mawar, akhirnya Mawar pun sadar dan kembali seperti sedia kala dengan keceriaan yang dia miliki. Dan penutupannya adalah, sayangnya keceriaan Mawar tidak bertahan lama. Sejak kejadian itu, ternyata Mawar masih dibayangi oleh kesepian dan sosok Restu di benaknya. Sampai hari itu, Mawar memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Faye, aku mau ngucapin terima kasih. Aku bener-bener bersyukur punya teman-teman yang peduli dan sayang sama aku, yang gak membiarkan aku jatuh cinta dengan orang yang salah. Terima kasih, tapi cinta itu tergantung siapa yang melihatnya. Mungkin kalian melihat cintaku ini salah, tapi gimana kalau buatku terasa benar memilih cinta ini? Harapanku di umur ini terwujud untuk punya seseorang yang bisa mencintaiku apa adanya. Andai saja kalian lihat apa yang aku lihat.